wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua ya? Oke, alhamdulillah. Untuk mulai belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelumnya, silakan melakukan presensi di link Google Form yang sudah Ibu kirimkan di WhatsApp grup kalian. Untuk presensinya, Ibu batasi sampai maksimal sampai mata pelajaran pada pagi hari ini selesai ya anak-anak. Jangan lupa presensi terlebih dahulu. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya nih, pertemuan minggu lalu kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Ayo. Ya benar sekali, minggu lalu kita membahas tentang perbandingan senilai. Nah, sebenarnya kenapa sih? Kenapa kok kita itu perlu banget gitu belajar tentang perbandingan? Karena materi kita pada minggu kali ini juga masih menyangkut tentang itu. Ada yang tahu kita hari ini belajar tentang apa? Ayo yang tadi malam udah belajar harusnya udah tahu dong ya materi kita pada pagi hari ini. Iya benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan berbalik nilai. Jadi kenapa? Mungkin dari kalian ada yang bertanya gitu. Kenapa sih Bu? Kenapa kita perlu banget belajar tentang perbandingan? Nah, itu karena dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita sering banget menjumpai persoalan-persoalan yang cara menyelesaikannya itu menggunakan konsep perbandingan itu sendiri, baik itu perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, ataupun perbandingan yang satuannya itu berbeda. Jadi manfaat dari kita belajar tentang perbandingan itu sendiri yaitu agar kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Nah sebelumnya di sini ada yang udah tahu belum? Apa sih perbandingan berbalik nilai? Ada yang udah belajar kan pastinya? Seperti apa gitu contoh-contohnya? Oke kalau gitu kita langsung masuk ke materi saja ya. Berikut akan Ibu paparkan materi tentang perbandingan berbalik nilai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi perbandingan berbalik nilai. Jadi apa sih itu perbandingan berbalik nilai? Nah untuk pengertiannya sendiri, perbandingan berbalik nilai yaitu hubungan antar dua variabel yang hasil kali keduanya menghasilkan bilangan yang sama atau konstan. Contohnya nih di sini misalkan ada perbandingan A banding B sama dengan C banding D. Nah itu apabila dikalikan A kali B itu hasilnya akan sama dengan C kali D, seperti itu. Oke selanjutnya kita langsung ke contohnya. Nah untuk contoh dari perbandingan berbalik nilai ini sendiri, yang pertama yaitu kecepatan kendaraan dengan waktu tempuhnya. Nah misalkan ini ibu itu berangkat dari suatu kota A ke kota B. Nah itu diperkirakan estimasi waktunya itu akan sampai dalam waktu 1 jam dengan kecepatan 40 km per jam. Nah, jika ibu menambah kecepatannya menjadi 60 km per jam, maka ibu akan sampai dalam waktu kurang dari 1 jam, seperti itu. Jika kecepatannya ibu tambah, maka estimasi waktunya itu akan semakin sedikit. Nah, yang kedua, itu ada banyaknya pekerja proyek dengan waktu penyelesaiannya. Nah, misalkan ini ibu akan membuat sebuah bangunan. Ibu punya 10 pekerja itu awalnya. Nah, itu nanti akan diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Nah, tapi ibu menghendaki agar bangunan tersebut dapat selesai dalam waktu 2 minggu. Nah, berarti ibu harus menambah jumlah pekerjanya supaya bangunan tersebut dapat selesai dalam waktu kurang dari 1 bulan, seperti itu. Untuk contoh selanjutnya itu misalkan ini ibu punya kucing hewan peliharaan kucing di rumah, seperti itu. Nah ibu ada persediaan makanannya itu 1 bungkus. Nah itu dapat habis dalam waktu 1 minggu misalkan. Nah kalau ibu menambah jumlah kucingnya jadi 2 kucing misalkan, itu nanti akan habis dalam waktu kurang dari 1 minggu, seperti itu. Bisa diterima? Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah untuk contoh soalnya, di suatu kebun itu terdapat 3 ekor domba dapat menghabiskan rumput dalam waktu 20 hari. Maaf ini enggak tertera di PowerPoint-nya. Kemudian 4 ekor domba dapat menghabiskan rumput dalam waktu 15 hari. Sedangkan 5 ekor domba dapat menghabiskan rumput dalam waktu 12 hari. Nah pertanyaannya, berapa jumlah domba di kebun tersebut jika rumput sudah habis dalam waktu 10 hari? Nah ini
Cara menyelesaikannya itu kita menggunakan perbandingan berbalik nilai. Oke, untuk penyelesaiannya kita dapat menuliskannya seperti ini. 3 kali 20 sama dengan X kali 10. Itu hasilnya 60 sama dengan 10X. Nah, X-nya itu 60 dibagi 10 sama dengan 6. Atau kita bisa menuliskannya seperti ini. 20 per 10 sama dengan 3 sama dengan 3 per X. Nah, ini tinggal kita kalikan aja langsung, sama dengan 60 per 10 X. Nah, kemudian X nya itu ketemunya 6. Sama ya kan? Nah, ini untuk penulisan konsep matematikanya antara perbandingan senilai sama perbandingan berbalik nilai itu agak berbeda, sedikit berbeda. Jadi kalian harus hati-hati ketika ketemu soal, itu kalian harus bisa membedakan apakah soal itu termasuk soal perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Karena kalau misal kalian itu tidak bisa membedakan antara yang mana yang perbandingan senilai sama yang perbandingan berbalik nilai, nantinya ketika mengerjakan kalian akan salah dalam menuliskan hasilnya seperti itu, karena yaitu konsepnya sedikit berbeda untuk konsep perkalian silangnya. Oke, selanjutnya kesimpulannya itu ternyata semakin banyak domba maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan rumput tersebut. Nah, yang tadinya awalnya itu cuma ada 3 domba itu kan dapat habis dalam waktu 20 hari. Kemudian 4 domba itu dapat habis dalam waktu 15 hari. Selanjutnya itu 6 domba dapat habis dalam waktu 10 hari. Nah, jadi semakin banyaknya domba maka rumputnya itu akan semakin cepat habis, seperti itu. Oke, perbandingan seperti demikian adalah salah satu contoh perbandingan berbalik nilai. Karena itu tadi apabila salah satu variabelnya itu bertambah, maka variabel yang lain itu akan semakin berkurang. Jadi, dalam perbandingan berbalik nilai, jika nilai suatu barang itu naik, maka nilai barang yang dibandingkan akan turun. Begitupun sebaliknya, jika nilai suatu barang itu naik, maka nilai barang yang jika nilai suatu barang itu turun, maka nilai barang yang dibandingkan itu akan semakin bertambah. Seperti itu. Jadi lawan dan kebalikannya dari perbandingan senilai. Sampai sini bisa diterima? Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian. Oke, jadi itu tadi materi tentang perbandingan berbalik nilai. Masih ada yang mau ditanyakan mungkin atau masih bingung gitu? Enggak ya? Jadi kesimpulannya perbandingan berbalik nilai yaitu jika nilai suatu barang itu bertambah, maka akan semakin berkurang nilai barang yang dibandingkan, seperti itu. Nah, untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan soal-soal di buku yang udah kalian punya di halaman 40. Nah, untuk tugas ini nantinya dikirimkan melalui Google Classroom seperti biasa. Batas maksimal pengumpulan tugasnya itu Ibu batasi sampai pukul 9 malam. Nah, untuk tugas ini nantinya akan Ibu jadikan nilai tambahan tugas kalian. Jadi jangan lupa dikerjakan dan jangan lupa dikumpulkan. Oke, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.